kepala arsip RI. Nah, misalnya seperti ini. Jadi untuk yang di atas itu metadatanya Andri, kemudian untuk kepada yang kedua ini yang menjadi bagian dari tujuan surat di kepala suratnya. Kemudian konsepnya masih sama, aturannya bisa Bapak Ibu langsung ketik di situ ataupun copy paste. Tapi juga perlu clear formatting dulu ketika Bapak Ibu copy paste dari Word ataupun Word. Sama yang di kepala juga jika Bapak Ibu copy paste juga perlu di clear format juga sampai dengan tembusannya. Di sini juga tembusan dibuat karena kalau tujuannya ke instansi luar maka ada kemungkinan juga untuk tembusannya adalah instansi luar. Misalnya di sini tembusan sesama nanti. Nah, untuk selebihnya prosesnya masih sama. Bisa Bapak Ibu pastikan konsepnya. Nah, berbedanya di sini tadi yang terhormat dimulai dari yang terhormatnya. Ditulis semua yang terhormat kepala Andri akan muncul di sini. Tembusannya juga sama dari tembusan. Dari tembusan. Oke, ini misalnya sudah prosesnya masih sama. Hanya berbeda nanti ketika Bapak Ibu verifikasi yang muncul adalah yang diminta adalah masukkan passphrase. Nah, jadi misalnya di sini kalau yang tadi untuk yang surat dinas ataupun nanti nota dinas dan surat tugas yang diminta adalah masukkan password, berarti adalah password akun SIKD. Tapi kalau yang diminta sudah masukkan passphrase, maka berarti yang diminta adalah passphrase sertifikat elektronik Bapak Ibu. Kalau di sini kondisinya berarti kepala balai yang memiliki passphrase. Jadi untuk surat dinas keluar hanya kepala balai yang bisa menandatangani. Seperti itu Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, siang. Ya Pak, silakan. Ya, ini yang ingin saya mau tanyakan ini masalah tembusan tadi. Ya, tembusan. Berarti tembusan yang ditulis tadi itu hanya terbatas di suratnya saja. Iya. Kalau memang suratnya mau ditembuskan memang berarti 2 kali kirim ya, Mas? Yang di surat dinas keluar, Pak? Ya, ini kan tadi ada tembusannya ke sesama, berarti suratnya kita kirim ke Andri, terus kita kirim kembali juga ke sesama, gitu ya? Kalau memang, maksudnya ini surat memang mau ditembuskan ke sesama, berarti Iya. 2 kali kirim. Iya Pak, kalau untuk yang surat Atau dinas, ya? iya Pak, kalau untuk yang surat dinas keluar, itu konsepnya kita hanya sampai dengan membuat surat, seperti itu. Karena kan memang kalau tujuan awalnya surat dinas keluar itu untuk membuat surat yang di luar instansi Badan POM tujuannya. Jadi di SIKD ini surat dinas keluar hanya sampai dengan menandatangani suratnya, misalnya suratnya ditandatangani kepala balai, kemudian nanti surat yang sudah ditandatangani akan dikembalikan ke staf pembuat awalnya, baru nanti suratnya itu dikirim. Seperti itu Pak. Kalau surat dinas keluar, pengirimannya terpisah tersendiri semuanya. Jadi misalnya ke perusahaan, seperti lain-lain. Tapi kalau yang tadi surat dinas misalnya tembusannya sesama, nanti maka akan otomatis masuk ke akun tersebut. Bedanya di situ Pak. Kalau untuk yang surat dinas itu langsung masuk ke akun tujuannya, baik tembusannya. Tapi kalau untuk yang surat dinas keluar, memang pengirimannya terpisah lagi dengan di SIKD ini Pak. Izin Pak. Iya Bu. Iya. Kalau yang saya tangkap Pak berarti kalau misalnya surat keluar, Ya. kita print secara manual baru kita kirim gitu ya Pak ya? Maksudnya seperti itu ya Pak ya? Mohon informasinya. Untuk teknisnya bisa misalnya langsung email boleh ataupun di print juga boleh Bu. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Dari tujuannya ada emailnya boleh via email biar tidak perlu print lagi.
Kemudian di sini ada pertanyaan di chat untuk konsep surat tugas bagaimana. Untuk konsep surat tugas hampir sama. Ini saya langsung coba dengan eselon 2 biar tahapnya tidak terlalu panjang. Untuk surat tugas masih sama, jadi hanya tinggal mengisi tabel-tabelnya, kemudian yang di bawahnya itu. Jadi di sini surat tugas masih sama, untuk surat tugas kepadanya bisa diisi ke yang bertugas. Jadi kalau surat tugas nanti ketika suratnya sudah ditandatangani akan masuk ke yang ada di tujuan ini. Jadi di sini untuk surat tugas bisa diisi misalnya ke yang bertugas. Ataupun salah satu saja dari yang bertugas itu juga boleh. Kemudian di sini konsepnya kalau surat tugas kan biasanya tabel bisa diisi, misalnya di sini tabel. Misalnya di sini untuk mengaturnya bisa bergeser. Nah ini tapi untuk tabelnya masih belum ada garisnya. Untuk memunculkan garisnya caranya bisa diklik di sini, kemudian ada nanti muncul table properties. Nah di table properties ini bisa di sini spasinya boleh 0, kemudian di sini 1. Nah, hanya 2 ini yang perlu diisi biar muncul garisnya. Nah, jadi bedanya kalau tadi belum ada garisnya, kalau ini sudah ada garisnya. Oh ini maaf, ini masih yang surat dinas. Oke, jadi ini yang surat tugas masih sama tadi. Oke, cara membuat tabelnya tadi masih sama, bisa diklik yang di sini, dipilih berapa kali berapanya, ataupun kalau mau ditambah dari sini juga bisa. Ini tambah, hapus, lihat konsep. Oke, tapi ini masih yang surat tugas format 7A yang untuk pertanggungjawaban keuangan. Oke, misalnya di sini digeser. Jadi tadi bisa disesuaikan nanti. Oke, ini untuk yang surat tugas kurang lebih seperti itu untuk caranya.
Untuk alur nanti peneruskannya sama, masih sama. Hanya berbeda di pengisian isi suratnya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu terkait ini? Sudah ada yang mencoba? Ada yang mengalami kesulitan atau biasanya kalau udah coba baru ketahuan susahnya di mana? Mungkin Mas Sultan, Ya. untuk penandatangan ini sifatnya apakah bisa ditandatangani oleh PLH atau PLT jika kondisi kepala balai tidak memungkinkan untuk menandatangani secara elektronik? Terkait PLT PLH masih memungkinkan, tapi untuk yang surat dinas keluar ini kan hanya bisa ditandatangani oleh yang memiliki sertifikat elektronik. Nah, berarti kalau yang ini sangat terbatas itu tadi. Jadi kalaupun nanti PLT PLH berarti PLT-nya harus memiliki sertifikat elektronik untuk bisa tanda tangan yang surat dinas keluar. Kalau tidak punya berarti ya tidak bisa. Tapi kalau untuk yang jenis yang lain masih bisa dengan PLT dan PLH. Tapi kalau untuk PLT PLH nanti berarti perlu disiapkan satu akun lagi, dibuatkan akun untuk yang PLT PLH tersebut. Gitu. Jadi definitifnya dinonaktifkan sementara, kemudian nanti mengaktifkan yang akun PLH-nya untuk menandatangani surat. Masih bisa untuk yang PLT dan PLH. Untuk berikan uji coba akun dummy, untuk akun dummy boleh, dari adminnya juga boleh. Di sini ada akun admin dummy, passwordnya sama. Untuk akun dummy semua passwordnya sama, masih 123. Klik login. Nah, di sini nanti bisa di pengguna. Semua pengguna yang ada di sini boleh digunakan untuk melakukan uji coba. Karena kan memang agak repot kalau sudah mencoba di SKRI kemudian ingin hapus. Nah, itu agak repot, maka bisa misalnya ingin akun dummy. Oke, ini untuk yang akun dummy yang bisa digunakan misalnya tadi eselon 2, eselon 3, eselon 4, eselon 4A, sekretarisnya, kemudian untuk yang stafnya nanti juga ada di sini. Eselon 3 dummy. Jadi semua akun yang di dummy boleh digunakan.
Misalnya mau dicatat langsung dari akun ininya juga boleh. S2 sampai S3. Kalau yang staffnya tadi ada staff A11. Menjawab pertanyaan dari tadi, Budia Norma, untuk pengaturan kop suratnya bagaimana? Untuk pengaturan kopnya bisa di sini. Bisa dari akun admin unitnya masing-masing. Ini saya contohnya lagi, karena masih pakai admin dummy. Admin dummy 123. Nah, di sini ada pengaturan umum, ada grup unit kerja, dan kop naskah dinas. Kalau sebelumnya belum membuat grup unit kerja, berarti harus dibuat dulu grup unit kerjanya untuk tadi masing-masing balenya. Oke, Semarang jadi sudah ada. Untuk kopnya ada di sini, pengaturan kop naskah dinas. Oke, ini berarti belum ada Semarang. Untuk kopnya bisa dicontoh misalnya ditambah data, tinggal ditambah data untuk menambahkan kopnya. Dan di sini tadi bisa dipilih, misalnya tadi Semarang. Grup unit kerjanya dipilih Semarang, kemudian bisa diupload file naskahnya. Untuk file kop naskahnya ini yang bentuknya jenisnya gambar, jadi bisa PNG, bisa JPEG. Untuk ukurannya kalau sentimeternya bisa 21 kali 4,5 cm. Jadi kalau senti, kalau pixel berarti bisa disesuaikan untuk rasionya. Untuk ada pertanyaan lagi di kolom chat, apakah sudah difasilitasi upload file surat keluar yang berbeda dengan format yang ada? Oke, berarti kita sudah masuk ke situ, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Rani di awal, aplikasi SIKD sedang ada pengembangan terkait jenis-jenis yang memang tidak ada di SIKD yang ini. Jadi supaya bisa mengakomodir semua jenis naskah untuk ditandatangani, untuk kedepannya SIKD akan menggunakan jenis upload file naskah untuk ditandatangani. Rencananya bulan depan insya Allah. Di sini saya coba perlihatkan untuk tampilannya kurang lebih hampir sama, hanya penambahan yang di bawah ini, yang di atas beberapa dikurangi, dan di sini ada informasi terbaru. Untuk informasi terbaru ini isinya adalah 5 hal terakhir yang terjadi, misalnya surat Bapak Ibu sudah diparaf atau sudah diteruskan oleh atasan, maka nanti akan muncul keterangan di sini. Ataupun ketika surat Bapak Ibu konsepnya sudah ditandatangani, maka akan muncul keterangan di sini. Ataupun nanti ketika Bapak Ibu surat
konsep surat yang Bapak Ibu ciptakan dihapus. Nah, nanti juga akan muncul di informasi terbaru ini. Informasi terbaru isinya itu tadi, jadi 5 informasi terbaru yang telah dikerjakan. Misalnya konsep surat dari Bapak Ibu yang tadi diciptakan dihapus atau diteruskan atau ditandatangani akan muncul di sini. Sini saya coba untuk membuat naskahnya. Jadi di sini pembuatan naskahnya nanti hanya akan ada naskah dinas. Untuk yang ini nanti akan disembunyikan. Yang digunakan hanya naskah dinas. Nah, di sini naskah dinasnya, pencatatan naskah dinas. Di sini ada pilihan jenis naskahnya, karena di sini kita pakai upload file PDF, jadi kita buat dulu file suratnya dalam bentuk PDF, baru kemudian kita upload ke SIKD untuk ditandatangani. Konsepnya seperti itu kalau untuk yang baru nanti. Jadi di sini ada jenis naskahnya sesuai surat yang ingin kita tandatangani tadi. Misalnya di sini surat dinas. Nah, kemudian nomor naskah, di sini nomor naskahnya hanya metadata. Jadi tidak masuk menjadi bagian dari suratnya. Jadi kita tuliskan dulu nomor surat yang akan kita tandatangani di sini. Jadi tetap kembali ke si Panda untuk ambil nomor suratnya. Misalnya nomornya ini, kemudian lampirannya. Untuk lampiran dari suratnya misalnya kalau ada boleh diupload. Kemudian di sini kode klasifikasi. Ini kode klasifikasinya juga sama, hanya menjadi metadata saja yang nanti jadi pemberkasan juga, tapi tidak menjadi pembagian suratnya. Karena untuk suratnya kita sudah upload file PDF-nya. Ini misalnya di sini, kemudian tingkat urgensi hanya jadi metadata. Untuk yang sifat naskah juga tidak ada penanganan khusus. Hal suratnya ini bisa diisi, perihal suratnya. Kemudian kepadanya, untuk yang kepadanya masih sama, yaitu diisi dengan tujuan di pengguna SIKD. Kalau untuk yang keluar nanti ada tujuannya, misalnya keluar eksternal Badan POM. Jadi eksternal Badan POM untuk tujuan surat dinas keluar. Tembusannya masih sama, pilihannya bisa dipilih ataupun nanti dipilih eksternal Badan POM jika tujuan suratnya itu keluar. Kemudian penandatangan naskah. Nah, untuk yang di sini update nanti untuk penandatangannya sudah di log. Kalau yang SIKD yang sebelumnya yang sudah running ini memang beberapa ada kejadian suratnya itu sudah ditandatangani duluan sebelum yang seharusnya menandatangani. Nah, oleh karena itu yang di baru ini sudah dikunci penandatangannya. Misalnya di sini eselon 2. Berarti nanti selain eselon 2 ini tidak bisa tanda tangan surat yang kita buat. Kemudian jenjangnya di sini kita bisa pilih atasan langsung misalnya. Oke, jadi nanti tahapannya dari eselon 4, ini kita dari akun eselon 4, kemudian masuk dulu ke eselon 3, baru ke eselon 2. Kemudian di sini ada halaman tanda tangan. Nah, ini halaman tanda tangan itu adalah untuk memilih dari file PDF yang kita tadi upload tadi, halaman keberapa yang ingin ditandatangani. Jadi misalnya di sini 1 karena surat yang saya buat hanya 1 halaman misalnya, ataupun nanti ketika Bapak Ibu membuat suratnya itu 5 halaman, misalnya yang ditandatangani halaman ketiga atau halaman kelima bisa dicantumkan di sini. Kemudian di sini file naskah, ini adalah file PDF yang siap untuk ditandatangani. Jadi konsep suratnya tadi Bapak Ibu sudah buat dalam bentuk PDF yang sudah ada kopnya, sudah ada tanggal, dan sudah ada nomornya. Bapak Ibu unggah di sini untuk ditandatangani. Unggah data misalnya. Misalnya di sini saya coba ini unggah data untuk size-nya masih sama 7,9. Di sini file pendukung ini adalah lampiran dari suratnya.
tapi tidak ikut ditandatangani, hanya nanti menjadi bagian dari lampiran suratnya. Kemudian di sini ada catatan. Nah, ini adalah catatan dari pembuat suratnya. Misalnya, nah ini sudah diisi, bisa diklik simpan. Nah, setelah simpan, Bapak Ibu di sini perlu mengatur letak tanda tangannya. Kalau yang sebelumnya kan e-form itu kan sudah otomatis, nanti letak tanda tangannya adalah sesuai dengan yang dinama penanda tangan. Kalau yang di-upload PDF nanti Bapak Ibu harus menyesuaikan dulu lokasi tanda tangannya. Jadi kalau masih merah, ini berarti belum di-set lokasi tanda tangannya. Bapak Ibu perlu klik di sini, set QR location. Nah, ini adalah bentuk suratnya, kemudian perlu Bapak Ibu tempatkan lokasinya ada di mana tanda tangannya. Bapak Ibu tinggal geser ini tanda tangannya ke lokasi tanda tangan yang seharusnya. Misalnya di sini saya tumpuk, kemudian diklik simpan. Nah, di sini berbeda jadinya ada warna hijau dan warna biru. Untuk yang ini adalah verifikasi naskah yang sudah ada QR code-nya tadi. Kita sudah tempatkan QR code-nya. Bisa klik di sini. Nah, ini sudah ada tadi suratnya, tapi di sini sudah ada barcode-nya, tapi masih ada tulisan unsigned atau belum ditandatangani. Tuh, jadi ketika Bapak Ibu scan juga belum ada apa-apanya. Ini hanya menggambarkan lokasi nanti tanda tangannya adalah di sini, seperti itu. Oke, itu tadi untuk previewnya. Kemudian misalnya mau merubah lagi lokasinya ada di sini. Oke, kemudian di sini ada history naskahnya. Nah, tadi suratnya itu sudah sampai mana? Misalnya ini tadi drafter, kita membuat suratnya, kemudian karena ini tadi atasan langsung, eselon 3 sudah kita masukkan dalam proses statusnya. Oke, selain itu di sini juga ada fitur percakapan atau chatting. Jadi misalnya ada diskusi atau revisi bisa dari menu di sini. Di sini sudah ada menu chatting, misalnya menyampaikan berikut konsepnya apa-apa bisa disampaikan. Untuk yang chatting ini juga bisa Bapak Ibu upload file, misalnya file mentahnya diupload di sini juga boleh untuk nanti misalnya revisi atasan. Oke, ini tadi sudah set QR. Jadi kalau untuk yang pembuat surat, langkahnya sampai di situ. Jadi membuat tadi, mengentry, kemudian set QR, dan selesai. Selanjutnya kita coba ke akun eselon 3. Oke, ini akun eselon 3-nya. Untuk proses surat-suratnya masih sama, ada di naskah belum disetujui, hanya beda lokasinya saja. Kalau sebelumnya ada di kanan, di sini sudah di kiri. Nah, jadi kalau yang seperti ini berarti belum di set QR-nya atau belum memilih lokasi tanda tangannya, jadi belum bisa diteruskan oleh atasannya. Kalau yang ini tadi yang baru saja kita coba, ini sudah di set lokasi QR-nya, bisa verifikasi dengan diklik. Nah, maka akan terhubung ini filenya, lokasi tanda tangannya nanti di sini. Kemudian di sini kalau warna merah berarti belum ada settingnya, belum ada percakapannya. Kalau warna hijau berarti ada percakapannya. Misalnya di sini diklik. Misalnya kalau revisi dan lain-lain, misalnya bisa di sini. Nah, kalau sudah, karena ini kan di eselon 3 hanya meneruskan lagi ke eselon 2-nya, bisa tinggal diklik di sini. Ini tombolnya sudah tulisannya
namanya paraf. Nah, di sini diminta verifikasi, di sini adalah password akun SIKD-nya, dan di sini adalah catatannya. Kalau catatan masih sama dengan yang di SIKD sebelumnya, berisi misalnya tadi yang harus dilakukan. Misalnya seperti ini, kemudian setujui. Nah, maka suratnya akan masuk ke akun yang atasan tadi, S12-nya untuk ditandatangani. Oke, kita lihat CS2. Oke, ini masih sama, ada di sini, naskah belum disetujui. Oke, ini belum ada. Oke, nah ini berarti ini kenapa masih dalam pengembangan, karena ada beberapa kondisi belum bisa dilakukan. Ini misalnya saya coba lagi. Ini kepada hormat penandatangannya. Catatannya non. Ini untuk non ketika suratnya ditandatangani oleh diri sendiri. Ini tadi masih sama. Kalau dia belum ada harusnya ya di media itu ada ABK Oke, ini tadi yang barusan dibuat. Untuk proses tanda tangannya masih sama.
Ini yang coba lagi dari eselon 4-nya tadi. Kita coba ulangi yang pencatatan. Datanya eselon 3A. Mungkin intinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau untuk yang baru nanti lebih lebih kepada mengupload file yang sudah siap untuk ditandatangani. Kemudian nanti tinggal diteruskan masih sama, tapi memang karena ini masih tahap pengembangan tadi, maka beberapa masih ada kondisi yang error seperti itu dari tujuannya, jadi masih belum bisa diperlihatkan. Semoga bulan Juni ini sudah selesai dan bulan Juli bisa dimulai. Itu untuk yang rencana pengembangannya yang tadi terkait yang jenis-jenis surat yang selain yang ada di akomodir di SIKD. Kalau untuk yang SIKD yang sedang berjalan sekarang, itu masih terhadap tadi jenis-jenis naskah yang seperti surat dinas, nota dinas, dan surat tugas. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada mau yang ditanyakan lagi terkait SIKD.
atau untuk sementara cukup, Bapak Ibu? Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa mencoba, secara mandiri ya, setelah ini misalnya ada surat atau nota dinas yang kebetulan baru mau diproses, boleh nanti diuji coba langsung supaya bisa tahu sudah berhasil atau belum gitu. Jadi, apa, supaya bisa ketahuan, Ibu kepala balai atau Bapak kepala balai sudah bisa menggunakan Paspresnya gitu. Nah, boleh nanti kalau misalnya saat ini belum ada pertanyaan, boleh pertanyaannya bisa disambungkan pada saat praktek, benar-benar yang sudah, surat yang akan ditindaklanjuti, boleh menghubungi tim kami nanti ya Bapak Ibu apabila, ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Demikian, eee, Bapak Ibu, ada kami cukupkan sekian, kami mohon maaf ya Bu apabila ada kesalahan. Kami dengan lapang dada, dengan terbuka, monggo silahkan apabila mau nanti berdiskusi dengan tim kami di biro umum. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga sikap yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.